Kalau engkau berbakti sama ayahmu, sama emakmu, biasa, karena dia yang mengandung 9 bulan 10 hari, menyusukan 2 tahun. Tapi kalau kau berbakti pada mertuamu, luar biasa. Kenapa? Karena dia memberikan anak gadisnya yang dilahirkannya dengan derai air mata, bersimbah darah, tiba-tiba dikasihnya anaknya kepada engkau hanya dengan mahar sebentuk cincin emas 1 gram, itu pun imitasi. Ujian lisan tertulis. Pertama-tama, kok pakai pertama-tama? Izinkan saya mengirimkan Al-Fatihah untuk Ibunda Ustadz Abdul Somad Hajjah Rohana binti Nuruddin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga Allah mengampunkan segala salah dan dosanya. Amin ya Allah. Ketika saya sholat berjamaah, saya berada di shaf kedua. Ada makmum di depan saya, sholatnya batal. Terus saya maju ngisi shaf yang kosong. Apakah yang saya lakukan itu benar? Atau sebaiknya makmum yang di sebelah orang yang batal itu yang menggeser? Ada 2 cara. Mohon maaf saya belakangi tuan-tuan. Yang jadi patokan imam di tengah. Imam di tengah. Lalu kemudian di mana orang yang batal tadi? Di sini. Kalau orang yang batal tadi di sini, maka shaf sini rapat kemari. Kalau yang batal tadi di sini, yang shaf sini datang kemari. Karena rapatnya kemari, bukan ke sana. Kalau tuan yang di belakang nengok dia tak bergerak, entah saking khusyuk atau dia takut, maka yang belakang ni maju ke depan. Nampak dia? Tengok beberapa detik tak bergerak, maju ke depan. Nah, nanti baru yang belakang pula maju ke depan. Tak boleh ada shaf kosong. 2 cara, samping ni ke tengah atau yang belakang tu ke depan. Bagaimana posisi derajat kedudukan mertua dan orang tua kandung di sisi Allah? Kalau engkau berbakti sama ayahmu, sama emakmu, biasa, karena dia yang mengandung 9 bulan 10 hari, menyusukan 2 tahun. Tapi kalau kau berbakti pada mertuamu, luar biasa. Kenapa? Karena dia memberikan anak gadisnya yang dilahirkannya dengan derai air mata, bersimbah darah, tiba-tiba dikasihnya anaknya kepada engkau hanya dengan mahar sebentuk cincin emas 1 gram, itu pun imitasi. Mau dia mengasihi anak gadisnya, ikhlas dia memberikannya. Ambillah nak. Tiba-tiba setelah anak gadisnya kau ambil seminggu sebulan, balik anak itu dalam keadaan mata biru, KDRT. Oh, di mana otakmu kau letakkan? Oleh sebab itu maka berbakti sama ibu biasa. Aku sayang sama engkau mak, biasa, karena makmu yang menyusukanmu 2 tahun. Tapi kalau kau berbakti sama dia, luar biasa, karena dia memberikan anak gadisnya kepada. Hai ibu-ibu, kasih anak gadis kalian sama yang soleh-soleh di Masjid Tanjung Pinang. Tak ada yang mengaminkan, tak dapat lah kalian. Yang mengaminkan yang udah nikah pula, dapat 2 nikah. Tolong diberitahu amalan sunat sebelum tidur malam Pak Ustadz. Wudhu. Sebelum tidur malam berwudhu. Paling bagus lagi sholat witir. Tapi katanya witir tengah malam. Ada 2 sahabat Nabi yang witirnya sebelum tidur. Pertama Abu Hurairah, yang kedua Abu Bakar Siddiq. Ya Aba Bakrin mata tutiru, hai Abu Bakar, kamu witirnya kapan? Ba'dal atama, habis isya salat witir. Maka siapa yang witirnya sebelum tidur, nanti malam tahajud saja tak usah tidur lagi. Tak usah tidur lagi, tak usah witir lagi. Maka dia dalam keadaan tidurnya suci, baca kul huwallah, kul ambil falak, kul rabbin nas,
ayat kursi, Al-Fatihah, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, miring ke kanan, hadap ke kiblat, Bismika Allahumma ahya wa amut. Sunnah. Orang sekarang tidur megang remote. Pertama dia nonton TV, lama-lama TV itu nontonnya. Cemana mau dapat rahmat barokah? Mati su'ul khotimah. Yang ditonton film hantu. Saya tahu Ustadz tidak merokok, tapi tolong beri saya motivasi untuk stop merokok. Udah capek udah saya cerita rokoknya. Hai yang merokok berhentilah. Satu hari 10.000, satu bulan 300.000, satu tahun 3 juta, satu tahun 3.600.000 sudah bisa beli kambing kurban. Bisa apa tak bisa? Bisa. 2 ekor kambing bisa kurban. Coba mulai besok. Kalau mulut tu agak masam, cari permen. Tak tahan juga, rokok. Agak satu isap. Perlahan-perlahan. Tanya orang yang sudah berhenti itu, gimana cara dia bisa berhenti? Di luar negeri orang berhenti karena pajak rokok ditinggikan setinggi-tingginya. Semoga Allah senantiasa melindungi Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Berapa banyak dari pendapat tabi'in yang boleh kita ikuti dan kriteria pendapat tersebut. Mohon doa untuk anak kami M. Nabil dan Rafika Gunawan menuntut ilmu di pondok. Nanti di akhir majelis kita sama-sama berdoa semoga anak-anak kita semuanya menjadi penghafal Al-Quran, jadi para mujahid yang menolong agama Allah ini dengan harta dan nyawa mereka insyaallah. Ada tabi'in namanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, kampungnya di Basrah, Irak. Maka ucapan-ucapan dia itu banyak dijadikan sebagai sandaran pendapat. Kriteria menerima pendapat tabi'in itu adalah, kalau dalam tafsir itu ada 4. Tafsir ayat Quran dengan Quran, tafsir ayat Quran dijelaskan hadis Nabi, tafsir ayat Quran dijelaskan oleh pendapat sahabat, tafsir ayat Quran dijelaskan oleh tabi'in. Tengok tafsir Tabari, ada tafsir Ad-Dhahhak, ada tafsir Mujahid, ada tafsir Ikrimah. Itu semuanya adalah tabi'in yang memberikan penafsiran. Tapi kalau dia bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan sunnah, maka tidak dapat diamalkan. Tapi mustahil mereka membuat-buat pendapat, karena mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Tabi'in yang condong kepada Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, fitnah khalqil Quran, keluar dari ahlus sunnah, maka tak bisa dipakai. Nah, ini semua harus dengan syarat dan ketentuan berlaku. Kalau orang sakaratul maut mengucapkan istighfar, bagaimana tuh Pak Ustaz? Tidak mengucapkan la ilaha illallah. Laqinu mautakum, talqinkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Nanti lidahnya nampak bergerak, suara udah tak ada lagi, bibir tak lagi bergerak. Hebatnya Allah Ta'ala, ada kalimat kalau diucapkan tak perlu bibir bergerak, lidah saja bergerak, tak bersuara, la ilaha illallah. Kalau sudah mulutnya, lidahnya nampak bergerak la ilaha illallah, diam, jangan ganggu. Tapi kalau dia meracau, berapa harga sawit, berapa ikan sekilo, nah, ingatkan la ilaha illallah sampai akhir kalamnya, la ilaha illallah. Bagaimana kalau dia pas mau mati itu astagfirullah? Tak masalah, karena substansi makna la ilaha illallah ada dalam astagfirullah, ada dalam solawat, ada dalam subhanallah, ada dalam alhamdulillah, ada dalam Allahu Akbar. Nabi ketika mau meninggal dunia, apa kata Nabi? Allahumma ar-rafiqul a'la, Allahumma ar-rafiqul a'la, kata Nabi. Tengok kitab Ar-Rahiq Al-Maktub. Allahumma ar-rafiqul a'la, ya Allah akan bersama dengan sahabat-sahabat a'la yang tinggi, nabi-nabi, siddiqin, syuhada, orang mati syahid, salihin. Jadi jangan nanti waktu menengok ada orang sakaratul maut, astagfirullah, su'ul khotimah. Nah, karena substansi maknanya tetap ada.